Oke, sekarang kita akan membahas mengenai konservasi momentum linear ya. Nah, konservasi momentum linear atau kekekalan momentum linear ini terjadi pada sistem yang terisolasi. Nah, apa sih sistem yang terisolasi itu? Sistem yang terisolasi berarti pada sistem tersebut tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Artinya sigma F sama dengan 0. Hanya gaya internal dari sistem itu yang bekerja. Kemudian, tidak ada partikel yang keluar dari sistem tersebut. Tidak ada yang partikel yang keluar atau partikel yang masuk. Sehingga dikatakan sistem yang terisolasi seperti itu. Nah, jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja, di mana sigma F sama dengan 0, maka berdasarkan hukum Newton kedua dan hukum 2 Newton, maksudnya hukum 2 Newton, dan hubungannya dengan momentum, maka kita bisa tulis seperti ini, dP per dt sama dengan 0 ya, karena sigma F sama dengan 0. Nah, kalau dP per dt sama dengan 0, ini artinya apa? P ini adalah konstan, artinya momentum adalah tetap. Sehingga kita bisa tuliskan momentum awal sama dengan momentum akhir pada sistem yang tertutup dan sistem yang terisolasi. Ini yang dinamakan dengan hukum konservasi momentum linear, atau yang lebih kita kenal dengan hukum kekekalan momentum linear ya, seperti itu. Nah, jika komponen gaya eksternal total pada suatu sistem tertutup adalah 0 di sepanjang sebuah sumbu, maka komponen momentum linear sepanjang sumbu tersebut tidak dapat berubah. Artinya gini, apabila suatu sistem bergerak pada suatu sumbu ya, nah di mana sistem ini adalah sistem tertutup, maka komponen momentum dari sistem tersebut adalah tetap ya, tetap. Sehingga kalau tetap, maka momentumnya nggak berubah ya, seperti itu. Karena sistemnya terisolasi, artinya komponen momentum itu selalu sama dari awal sampai akhir. Nah, inilah yang dinamakan dengan hukum konservasi momentum linear atau hukum kekekalan momentum ya. Oke. Nah, langsung masuk ke contoh soal. Misalkan ada soal seperti ini. Sebuah kotak surat suara dengan massa 6 kg meluncur dengan laju 4 meter per second di lantai tanpa gesekan dalam arah positif sumbu X. Kotak meledak menjadi dua bagian. Salah satu pecahan yang massanya M1 itu sebesar 2 kg. Itu bergerak ke arah sumbu X positif dengan kecepatan 8 meter per second. Nah, berapakah kecepatan dari pecahan kedua, yaitu M2? Nah, jadi soal ini fenomenanya seperti ini. Di sini ada sebuah benda ya, partikel bermassa M bergerak dengan kecepatan V di sebuah lantai tanpa gesekan ya. Dia bergerak ke arah sumbu X positif, yang artinya ke kanan, sumbu X negatif ke kiri. Nah, dia bergerak di bidang tanpa gesekan tersebut. Nah, tiba-tiba di tengah jalan massa ini pecah menjadi dua bagian, yaitu menjadi M1 dan M2, di mana M1 ini bergerak juga dengan memiliki kecepatan V1 dan M2 ini dengan kecepatan V2. Nah, yang ditanyakan di sini berapa kecepatan dari benda kedua atau V2-nya ini, di mana V1 sudah diketahui ya. Nah, untuk menyelesaikan ini ya, kita pertama harus menghitung momentum awal dan momentum akhir dari fenomena ini. Momentum awal itu adalah keadaan di mana sebelum dia pecah menjadi dua bagian, kemudian ini merupakan momentum sistem terkonservasi ya, di mana tidak ada gaya luar yang bekerja. Kemudian momentum akhir ialah keadaan di mana si balok ini, benda ini sudah terpecah menjadi dua. Nah, karena kita lihat dia pada sistem yang terkonservasi, tidak ada gaya luar, hanya gaya internal yang bekerja, maka berlakulah hukum kekekalan momentum atau hukum konservasi momentum, di mana P awal sama dengan P akhir. Nah, untuk itu kita menghitung dulu momentum awal saat sebelum terjadinya pecah ya, maksudnya dia pecah. Ini adalah momentum awal ya, di mana dia PI itu momentum awal, massa dikalikan M dikalikan V. Kemudian momentum setelah pecah ada dua ya, momentum akhirnya, momentum 1 dan momentum 2, di mana ini adalah momentum setelah pecah ya. Oke. Kemudian untuk mencari kecepatan V2, kita menggunakan hukum kekekalan momentum linear atau hukum konservasi momentum linear, di mana hukum besar momentum awal
sama dengan besar momentum akhir. Momentum awal ialah PI sama dengan momentum akhir. Momentum akhir ialah PF1 ditambah PF2, di mana ini momentum dari benda 1 dan ini momentum dari benda 2. Kemudian kita masukkan P sama dengan M kali V, PF1 sama dengan M1 kali V1 plus M2 kali V2. Nah, kita masukkan angkanya. Kita tahu tadi kalau M itu sama dengan 6 kg dan bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Kemudian di soal juga diketahui bahwa M1 sama dengan 2 kg dan V1 bergerak dengan 8 meter per second. Nah, komponen 2 ini akan kita cari. Nah, M2, nah berapa M2? Nah, kita tahu dari mana M2 sama dengan 4. Dari sini, karena kan tadi dia massa awalnya 6. Kemudian terpecah menjadi 2 bagian, yang mana M1 2 ya, diketahui dari soal. Maka kalau M1-nya 2, maka M2-nya adalah 4 ya, karena massa awal sama dengan massa akhir, seperti itu. Sehingga massa 2 sama dengan 4. Nah, yang dicari adalah V2-nya. Keadaan awal dia bergerak ke sumbu X positif ya, sehingga kecepatannya positif, dan pecahan 1 juga bergerak ke arah sumbu X positif, sehingga kecepatannya juga positif. Maka dengan menghitung ini, kita memperoleh seperti ini ya, 6 kali 4, 24, 2 kali 6, 18, 2 kali 8, 16, plus 4 V2. Nah, kemudian 24, 16 keluar ya, 24 dikurang 16, sama dengan 4 V2. Maka akan kita peroleh V2 sama dengan 2 meter per second. Nah, di sini kita dapat V2 positif. Artinya apa? Massa pecahan kedua ini ya, M2 ini, si M2 ini bergerak dengan kelajuan 2 meter per second ke arah sumbu X positif atau ke kanan ya. Jadi baik sebelum pecah dan sudah pecah, semua komponen ini bergerak ke arah sumbu X positif. Nah, itu dia ya. Jadi kita menggunakan hukum kekekalan momentum linear. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis tumbukan ya. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis tumbukan ya. Nah, jenis tumbukan ini dibedakan berdasarkan energi total sistemnya, energi kinetik total ya, energi kinetik total dari sistemnya. Nah, yang pertama ada tumbukan elastis. Nah, tumbukan elastis ini adalah tumbukan yang terjadi apabila total energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Ini adalah sistem yang terkonservasi. Artinya tidak ada energi kinetik yang hilang ya. Tidak ada energi kinetik yang berubah bentuk seperti itu. Ini contohnya seperti ini ya. Kita lihat di sini, ini energinya tetap ya, tidak ada energi yang hilang, sehingga ini bandul ini bisa terus-terusan, tidak akan pernah berhenti karena tidak ada gaya eksternal yang bekerja, sehingga di sini momentumnya tetap ya, dia bertumbukan. Hanya di sini dari partikel satu memindahkan energi ke partikel lain dan seterusnya, dan dikembalikan lagi. Ini salah satu sistem yang terkonservasi ya, di mana di sini terjadi tumbukan elastis, tidak ada energi kinetik yang hilang. Nah, kemudian tumbukan tak elastis ini adalah tumbukan yang dimana setelah tumbukan sebagian energi kinetik itu ditransfer dan diubah ke bentuk lain seperti energi panas atau suara. Ini tidak terkonservasi. Contohnya seperti apa? Seperti tabrakan mobil ya, dimana mobil ini masing-masing punya energi kinetik, kemudian ketika bertabrakan, energi kinetik itu dirubah menjadi panas ya, panas, kemudian ada bunyi, dan kemudian terjadilah damage ya. Jadi di sini ada deformasi material, ada kerusakan, bahkan kecelakaan. Itu salah satu tumbukan tak elastis. Jadi ada energi kinetik yang hilang, energi kinetik awal dirubah ke bentuk lain. Ya, seperti itu. Oke, ada energi yang hilang ya. Nah, kemudian tumbukan tak elastis sempurna ya. Tak elastis sempurna artinya ada energi terbesar hilang dan kedua benda itu menyatu. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada dua buah bola ya. Masanya berbeda, yang hijau ini masanya lebih besar dari massa yang biru. Kemudian keadaan awalnya si bola yang berwarna hijau ini diam, dan bola yang berwarna biru ini bergerak, kemudian menumbuk dengan bola hijau, sehingga setelah tumbukan apa yang terjadi, mereka menyatu dan kemudian bergerak ke arah kanan ya. Nah, ini yang disebut dengan tumbukan tak elastis sempurna. Kata kuncinya adalah menyatu ya, kedua benda menyatu seperti itu. Kemudian kedua benda menyatu kemudian bergerak bersama-sama seperti itu. Nah, untuk perhitungan ya, untuk tumbukan elastis dan tak elastis sempurna, kita bisa menggunakan hukum kekekalan
momentum ya, ini menjadi dasar perhitungan semua. Kemudian momentum awal sama dan momentum akhir, di mana kita menjabarkan masing-masing benda ya. M1 kali V1 awal ditambah M2 kali V2 awal sama dengan M1 kali V1 akhir ditambah M2 kali V2 akhir. Ini untuk tumbukan elastis dan tak elastis sempurna ya. Jadi dia masing-masing punya kecepatan. Kemudian setelah tumbukan mereka memiliki kecepatan yang berbeda ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk tumbukan non elastis sempurna ya, atau tak elastis sempurna, nah ini ada dua hal ya, ada dua. Yang pertama ini menyatu itu seperti ini ya. Kalau dia menyatu artinya secara matematis bisa dituliskan seperti ini. Dia masa 1 dan masa 2 punya secara terpisah ya, awalnya mereka terpisah, kemudian mereka menyatu artinya masa 1 dan masa 2 itu menjadi masa total dan dikalikan dengan kecepatan mereka, artinya mereka bergabung dan bergerak bersama-sama, itu menyatu. Dan bisa juga berpisah atau pecah seperti contoh soal tadi. Awalnya mereka punya massa yang sama dan kecepatan yang sama, kemudian tiba-tiba mereka pecah menjadi M1 V1 dan M2 V2. Nah, jadi ini untuk tumbukan non elastis ya. Jadi dari persamaannya terlihat bahwa ini keadaan awal ya, keadaan awal dia terpisah, kemudian keadaan awal dia menyatu. Di sini masanya bergabung sehingga di total dikali dengan V. V-nya tunggal artinya V-nya sama. Sementara pada keadaan berpisah di sini massa total dan ini V tunggal ya. Kemudian ini keadaan awal ya. Kemudian setelah di tengah jalan mereka berpisah ya. Ini M1 V1 M2 V2. Jadi ini menunjukkan keadaan awal mereka satu kemudian berpisah di sini. Nah, ini dia mengenai perhitungan jenis tumbukan. Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Ini adalah pendulum balistik ya. Nah, oke. Pendulum balistik adalah sistem yang digunakan untuk mengukur kecepatan proyektil yang bergerak cepat seperti peluru. Nah, pada kasus ini peluru ditembakkan ke dalam balok kayu besar yang digantungkan dengan kabel ringan. Nah, setelah ditembakkan peluru ini tertanam di balok dan seluruh sistem yaitu si peluru dan balok itu bergerak bersama-sama ya, berayun hingga sampai melewati ketinggian H. Nah, yang ditanyakan berapakah laju peluru sebelum tembukan. Nah, jadi awalnya di sini ada sebuah balok ya, balok ayunan ya, diam di sini. Awalnya dia diam, kemudian ditembakkan sebuah peluru yang bergerak dengan kecepatan VI, V1I, kemudian menubruk M2 balok ini sehingga si peluru ini menempel ya. Ini berarti sistem tak elastik. Sehingga mereka punya kecepatan Vf, kemudian mereka berayun sampai mencapai ketinggian H. Nah, ditanya berapakah Vf-nya ini. Nah, untuk menyelesaikan ya, atau menyelesaikan permasalahan ini, ada dua hal yang kita tinjau. Yang pertama yaitu keadaan di mana peluru mulai dia peluru bergerak, kemudian sampai dia menempel di V2 sampai tepat akan bergerak. Nah, ini keadaan pertama. Nah, kemudian keadaan kedua kita melihat mulai dari dia bergerak sampai dia berayun di ketinggian H ya, seperti itu. Nah, untuk menghitung ini kita menggunakan dua prinsip, yaitu hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, dengan menerapkan hukum kekekalan energi mekanik, kita nanti kita dapat menghitung kecepatan balok dan peluru ya, sebelum dia tepat sebelum berayun hingga nanti sampai ke ketinggian H. Nah, kemudian kita bisa nanti menghitung Vf ini dengan nanti kita bisa menghitung kecepatan hubungan Vf ya dengan kecepatan peluru menggunakan hukum kekekalan momentum. Nah, jadi untuk fase pertama atau keadaan pertama dari peluru sampai menempel ke balok, kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Kemudian mulai dari peluru dan balok ini tepat akan bergerak sampai berayun, kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah ini adalah energi kinetik ya, di mana energi kinetik balok mulai dari dia tepat akan bergerak di sini ya, dia punya kecepatan awal Vf, di mana kita sebut energi kinetik di sini adalah energi kinetik F, Kf sama dengan setengah M1 tambah M2 Vf kuadrat. Nah, kenapa ini ditambah? Karena si peluru ini menempel pada balok sehingga masanya jadi
M1 tambah M2. Ini kita simpan sebagai persamaan 1 ya. Ini energi kinetik awal di sini. Ini adalah energi kinetik balok dan peluru. Nah, kemudian kita pertama-tama meninjau dulu fenomena dari peluru bergerak kemudian menubruk si balok ini dan kemudian menempel. Kita menggunakan hukum kekekalan momentum atau hukum konservasi momentum. Maka dari sini kita tahu bahwa V1 si peluru punya kecepatan V1, sementara V2 awalnya dia diam sehingga V2 ini sama dengan 0. Maka kita nanti akan dan di sini itu setelah itu keadaan awal ya. Jadi sebelum tumbukan, maka di sini V1 M1 punya kecepatan dan M2 kecepatannya 0. Nah, setelah tumbukan V1 dan V2-nya ini sama karena mereka menempel dan bergerak bersama. Maka dapat kita tuliskan Vf sama dengan M1 V1 per M1 tambah M2 seperti itu ya. Nah, dengan mendapatkan dua persamaan ini ya, maka nanti kita akan mensubstitusikan. Nah, ini adalah kecepatan balok dan peluru yang diperoleh dari hukum konservasi momentum atau hukum kekalahan momentum dari sini ya. Nanti kalian coba dari sini hingga ke sini. Oke, jadi ingat lagi bahwa di sini si peluru si M1 itu punya kecepatan V dan M2 ini karena dia diam V2-nya sama dengan 0. Ini sebelum tumbukan. Setelah tumbukan, maka V1 dan V2-nya ini sama, jadi Vf, sehingga M1 tambah M2 dikali Vf, sehingga Vf sama dengan M1 V1I per M1 tambah M2 ya, ini. Nah, kita sudah punya dua persamaan. Nah, persamaan yang tadi ya, persamaan 1 dan 2 ya, kita simpan ini. Kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Ini Vf kita masukkan ke persamaan 1. Sehingga kita peroleh seperti ini. Ini adalah energi kinetiknya. Setelah persamaan 2 tadi, Vf kita masukkan ke persamaan 1, yaitu energi kinetik. Nah, setelah kita menemukan energi kinetik di sini, maka kita memperoleh energi kinetik ya. K ini adalah energi kinetik benda saat tepat akan berayun. Nah, setelah mendapat energi kinetik ini, maka kita menerapkan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik 1 atau energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Nah, keadaan 1 atau keadaan awal itu adalah saat benda berada di bawah tepat akan bergerak, dan keadaan 2 itu ketika benda sudah mencapai ketinggian H, ketinggian maksimum. Nah, sekarang kita uraikan. Pada keadaan 1, si benda ini memiliki energi mekanik ya, seperti yang kita tahu. Energi mekanik itu K1 ditambah U1, energi potensial 1 ya, energi mekanik 1. Nah, energi mekanik 1 sama dengan energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1. Kemudian energi mekanik 2 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Nah, sekarang kita tinjau. Pada keadaan 1, dia di sini berada pada ketinggian 0, sehingga energi potensial 1 sama dengan 0. Jadi dia hanya memiliki energi kinetik 1. Sementara pada keadaan 2, pada saat dia mencapai ketinggian maksimum, di sini V-nya sama dengan 0, sehingga K2 ini nilainya 0. Yang tersisa hanyalah U2, yaitu energi potensial. Nah, maka kita akan jabarkan seperti ini. K1 atau Kf kita dapat dari sini ya. Seperti yang sudah kita dapat, maka energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir, di mana K1 sama dengan U2. Nah, K1 kita dapat dari Kf ini. Kf selanjutnya kita sebut sebagai K1, kita masukkan ke sini ya. Kemudian U2 itu energi potensial. Nah, karena pada keadaan ini si peluru sudah nempel dengan balok, maka M-nya adalah M1 tambah M2. G dikalikan H, ini adalah energi potensial ya, seperti yang sudah kita pelajari. Nah, dengan menurunkan persamaan ini, nanti kita akan peroleh bahwa VI ya, V1I atau kecepatan peluru ialah M1 tambah M2 per M1 dikali akar 2 GH ya. Jadi nanti coba kalian turunkan, nanti akan ketemu persamaan ini. Oke. Inilah kecepatan peluru sebelum si peluru menumbuk si balok. Nah, kemudian kalau ditanya berapa kecepatan peluru dan balok saat tepat akan bergerak atau Vf ini, maka kita kembali ke persamaan 2. Jadi Vi ini kita masukkan ke sini, maka kita akan mendapat Vf ya, kecepatan peluru dan balok saat tepat akan bergerak.
Oke, itu ya mengenai jenis-jenis tumbukan. Oke.